Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama akan bersekutu dalam persekutuan doa masa Pentakosta untuk persekutuan doa yang kedua dengan tema berlomba untuk melayani. Marilah kita bersama mengambil saat teduh sejenak. Bersama mari kita menaikkan pujian dari PKJ 2, yaitu Mulia-Mulia Namanya. Marilah kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam segi kehidupan kami, Bapa. Kami menyadari atas kesalahan kami, dan kami menyadari bahwa kami memang tidak layak di hadapan-Mu.
Oleh karena itu Bapa, kami menghadap hadirat-Mu dengan kerendahan hati. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Biarlah Engkau buka mata telinga rohani kami, sehingga firman-Mu boleh masuk ke dalam hati kami, dan kami boleh melakukan dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa untuk menyaksikan atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sambut firman-Mu pada kesempatan ini. Di dalam nama yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan saat ini diambil dari Markus 10 ayat 42 sampai dengan 45. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Dalam artikel yang berjudul The Psychology of Competition yang diunggah oleh Psychology Today, seorang psikolog bernama Sander van der Linden, PhD, menjelaskan secara singkat mengenai jiwa kompetitif yang dimiliki manusia. Linden menjelaskan bahwa secara alami, jiwa kompetitif pada manusia disebabkan karena ia memiliki extrinsic insentif, tindakan yang dipengaruhi dari penghargaan dari luar. Karakteristik dasar dari hampir semua extrinsic insentif adalah manusia bekerja selama mereka mendapat imbalan, seperti uang, barang, atau beragam penghargaan lain. Sedangkan lawan dari sikap extrinsic insentif adalah intrinsic motivation. Intrinsic motivation adalah ketika manusia melakukan sesuatu berdasarkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk melakukan hal yang benar, seperti berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Sikap kompetitif tentu baik untuk perkembangan diri manusia. Akan tetapi, tidak semua hal harus disikapi dengan jiwa kompetitif. Hal ini yang menjadi nasihat yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid-Nya. Pada saat itu Tuhan Yesus bersama dengan para murid-Nya sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Pada saat itu, orang banyak mengikuti Tuhan Yesus dan membuat murid menjadi takut atau bisa juga kagum. Dalam kesempatan itu Tuhan Yesus mengingatkan mereka tentang penderitaan sekaligus pemberitahuan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Yohanes dan Yakobus yang mendengarkan Tuhan Yesus dan memahami keberadaan orang banyak yang mengikuti Yesus ingin mengamankan posisi sebagai murid Kristus dengan memesan tempat di dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Hal ini menunjukkan jiwa kompetitif yang dimiliki oleh murid Yesus yang siap mengikut Kristus dan mengharap imbalan atas kesetiaan mereka. Memahami hal tersebut, Tuhan Yesus ingin mengubahnya dengan memunculkan intrinsic motivation di dalam hati para murid. Tuhan Yesus tidak memarahi mereka atas jiwa kompetitif yang mereka miliki. Akan tetapi,
Tuhan Yesus menumbuhkan motivasi untuk melakukan yang baik. Mereka diajak berkompetisi untuk menjadi pelayan dan melayani satu sama lain. Sebab mereka yang ingin menjadi paling besar, ingin menjadi terkemuka, maka mereka harus menjadi hamba. Hal tersebut berlawanan dengan karakter dasar extrinsic incentive. Tanpa menghilangkan jiwa kompetisi, Yesus mengisi di dalamnya dengan motivasi yang lebih benar. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan dalam merendahkan diri dalam keberadaannya yang mulia. Teladan Yesus perlu diikuti para murid, terlebih kita juga pada saat ini. Tuhan Yesus tidak mengingkari jiwa kompetitif yang dimiliki oleh manusia. Tetapi Tuhan Yesus memberikan rumus baru dalam berkompetisi. Bukan bekerja untuk mendapatkan sesuatu, tetapi bekerja karena sudah memiliki sesuatu, sehingga kita dimampukan untuk melayani Tuhan. Maka, mari berlomba-lomba menjadi hamba, berlomba-lomba melayani, sebab kita sudah memperoleh kasih yang berlimpah di dalam Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita paling tidak kita belajar untuk berpikir menjadi seorang hamba atau pelayan. Seorang hamba atau pelayan lebih banyak mementingkan atau memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Seorang hamba atau pelayan lebih memikirkan apa yang dikerjakannya daripada melihat apa yang dikerjakan oleh orang lain. Seorang hamba mendasarkan identitas dirinya di dalam Kristus. Artinya, sebagai manusia, tidak seorang pun layak di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita merendahkan hati di dalam Tuhan, Tuhan akan melayakkan kita, sehingga kita bisa melayani dengan baik di dalam hadapan Tuhan. Seorang hamba atau pelayan melihat pelayanan sebagai sebuah kesempatan, bukan sebuah kewajiban. Untuk itu, mari kita bersama berlomba-lomba menjadi hamba, berlomba-lomba melayani, sebab kita sudah memperoleh kasih yang berlimpah di dalam Tuhan. Marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk dapat melakukan firman-Nya dalam saat teduh sejenak. Mari kita akan menaikkan pujian kembali, yaitu melalui pujian Kidung Jemaat 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengasihi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Ku dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat,
Mari kita akan mengakhiri persekutuan doa ini dengan doa. Bapa dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari setiap kesalahan dan kelemahan kami Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan hari ini Bapa. Ajar kami untuk berpikir sebagai seorang hamba atau pelayan, sehingga kami boleh senantiasa untuk melayani-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa pada masa Pentakosta ini supaya kami, jemaat-Mu, anak-anak-Mu, agar senantiasa tetap bertumbuh dalam setiap keadaan, terlebih pada keadaan masa seperti ini yang dihadapi oleh seluruh bangsa negara kami Tuhan. Biarlah kami boleh bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau akan menguatkan kami dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh menjalani setiap kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa pada saat ini untuk pelayanan Bapak Pendeta Kardi dan keluarga. Biarlah Engkau senantiasa untuk memberkati dalam setiap pelayanannya, memberkati dalam kesehatannya, sehingga Bapak Pendeta Kardi dan segenap keluarganya boleh melayani Engkau baik dalam gereja, baik dalam jemaat, maupun dalam masyarakat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di GKJ Banyumas ini. Biarlah Engkau juga akan memberkati dengan kesehatan. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaannya. Engkau berkati juga dalam setiap bidang kehidupannya. Terlebih Tuhan, Engkau berkati, Engkau tumbuhkan iman jemaat GKJ Banyumas ini dari hari ke hari, sehingga bisa melewati setiap permasalahan, setiap pergumulan Tuhan. Terlebih kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dari yang anak-anak sampai dengan yang di Yuswa, kiranya Engkau akan berkati juga Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang sedang mengalami berbagai macam persoalan, permasalahan. Kiranya Engkau juga akan memberkati para pemimpin kami, baik dari presiden sampai dengan camat, lurah, RT, RW, sehingga boleh bersama-sama, boleh bekerja sama dalam menghadapi setiap permasalahan bangsa negara ini Tuhan, sehingga bangsa negara kami boleh pulih kembali seperti sedia kala Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mencari sekolah, baik itu tingkat playgroup SD sampai dengan perguruan tinggi Tuhan. Kiranya Engkau akan memberikan sekolah yang terbaik untuk anak-anak kami Tuhan. Kami percayakan Tuhan semua permohonan kami, ucapan syukur kami, pergumulan permasalahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar dan akan menjawab setiap permohonan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, banyak sekali dosa kesalahan kami. Kami mohon Tuhan Engkau untuk mengampuni dan melayakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.